Hai semuanya, selamat datang di kegiatan wawancara mengenai teknologi informasi dari Universitas Amikom Yogyakarta. Sekarang saya ingin memperkenalkan diri, saya Yere sebagai host dan di sebelah kiri saya ada Dedes juga sebagai host. Dan kita juga kedatangan dua seorang narasumber yaitu Kak Rian sama Kak Daniel. Saya Rian dari Radar Jogja. Saya Daniel juga dari Radar Jogja. Kita ingin banyak banget pertanyaan yang bakal kita tanyakan untuk mengenai perusahaan Radar Jogja ini ya. Sebelumnya, Mas ini sebagai apanya di sini? Saya sebagai pegawai Radar Jogja. Iya, maksudnya jabatannya Iya, tuh. jabatannya. Jabatannya. Saya di sini sebagai koordinator tim produksi Radar Jogja Digital. Mas Daniel ini konten kreatornya Radar Jogja Digital. Jadi Gitu. kayak konten creator di Konten kreatornya dia bertugas untuk mulai dari nulis naskah untuk YouTube sama TikTok sama Instagram biasanya. Karena kan jadi satu kan. Maksudnya kalau kita bikin konten TikTok tuh biasanya dimasukin juga di Instagram, di Reels biasanya gitu. Kayak gitu. Nah, jadi Daniel ini bertanggung jawab untuk keberlangsungan konten-konten di Radar Jogja Digital. Gitu. Kalau pengertian dari Radar Jogja sendiri itu apa? Radar Jogja itu sebenarnya perusahaan. Sebuah perusahaan sebenarnya Jawa Pos Radar Jogja. Jadi Radar Jogja itu masih di bawah naungan Jawa Pos. Jawa Pos itu perusahaan news gitulah ya istilahnya. News sudah nasional. Nah, dia punya istilahnya mungkin bisa dibilang kayak anak atau mungkin cabang gitu lah istilahnya di tiap-tiap daerah. Nah, salah satunya itu Radar Jogja ini gitu. Jadi Radar Jogja itu masih di bawah naungannya Jawa Pos. Itu media nasional lah istilahnya gitu. Waktu pertama kali kesini tuh yang ada di benak pikiran tuh dari namanya Radar Jogja kan. Itu yang pertama kukira perusahaan untuk radio gitu loh. Oh enggak, jadi memang Radar Jogja itu apa namanya fungsi berdirinya tuh awalnya tuh memang karena sebuah koran kan. Jawa Pos kan koran. Jadi ya Jawa Pos itu memang koran nasional dan memang biasanya punya apa namanya masing-masing di daerah tuh punya istilahnya ya itu anak perusahaan itu gitu Radar Jogja. Jadi intinya tuh kita tuh berkutat di bidang news gitu. Ada webnya sendiri nggak? Nah ada, jadi Radar Jogja itu tuh punya semacam kayak dua divisi gitu loh istilahnya. Ada yang cetaknya, ada yang online-nya. Sebenarnya divisinya banyak, tapi istilahnya outputnya tuh biasanya ada cetak sama online atau digital gitu loh. Jadi kalau cetak itu ya bisa koran gitu. Kalau digitalnya itu biasanya masuk ke websitenya, ke YouTube-nya dan lain-lain gitu loh. Yang intinya berhubungan sama digitalnya. Nah, saya yang di bagian digitalnya gitu loh. Gitu. Nama websitenya juga Radar Jogja. radarjogja.jawapos.com. Nama website gitu. Kalau untuk Radar Jogja sendiri tuh dari semenjak kapan? Ini mulai di Kalau Radar Jogja sendiri berdiri itu tanggal 1 April tahun 2000. Berarti tahun ini tuh tahun ke-23. Radar Jogjanya berdiri. Kalau Radar Jogja digitalnya itu berdiri baru tahun 2018 kemarin. Berarti tahun ini tahun kelima. Berarti yang dulu itu bukan digital ya, kayak koran? Iya, cuma koran doang. koran. Cuma cetak doang gitu. Tapi sekarang mulai tahun 2018 itu udah mengembangkan sayapnya ke digital. Berarti Radar Jogja itu sendiri, berarti Radar Jogja itu Jawa Pos sendiri gitu. Iya, jadi Oke. Jawa Pos itu tuh induknya lah istilahnya. Nah, punya anak namanya Jawa Pos, Radar Jogja. Oke. Gitu. Jadi intinya tuh Radar Jogja itu ya tetap perusahaan sendiri, cuman emang masih di bawah naungan Jawa Pos gitu. Itu Radar Jogja itu biasanya ngelangkupin DIY Jateng, Magelang, sama Purworejo itu masih di bawah naungan Radar Jogja itu. Gitu. Terus untuk teknologi yang dipakai itu untuk awal mula adanya Radar Jogja tuh. Teknologi apa nih? Awal mula Radar Jogja? Nah, Teknologi yang maksudnya kalau kita ngomongin teknologi itu awal mulanya yang kita pakai tuh ya pasti cuman bukan teknologi dalam kurung ini kan bukan alat ya. Teknologinya berarti kan lebih ke kayak digitalnya kan berarti ya lebih biasanya kalau teknologi yang dipakai mungkin kalau teknologi yang dimaksud di sini dalam digital ya paling kita manfaatin platform-platform yang udah ada dulu
Kita bikin website sendiri, kita manfaatin YouTube, kita manfaatin sosial media yang ada gitu. Kalau yang dimaksud dengan teknologi yang digunakan. digital, tapi kalau misalnya teknologi yang digunakan ya Seperti alatnya itu macam-macam. Alatnya banyak. Kalau alat-alatnya macam-macam biasanya. ada apa aja? Kalau Banyak. basicnya sih komputer ya. Basicnya buat sih cetak jelas, sama dibuat basicnya sama Yang paling komputer. sering digunakan. Ya, Ya biasanya kalau teknologi yang kita gunakan tuh makin kesini contohnya kayak kamera, kita udah mulai pakai kamera untuk teknologi, untuk pembuatan konten-konten. Terus akhirnya kita juga bikin studio untuk, karena kita udah mengarah sendiri ke digital, otomatis kita harus punya studio sendiri untuk memproduksi konten-konten kita. Terus akhirnya dari studio itu kan akhirnya kita juga berkembang lagi ngembangin ke alat-alat yang lain, misalnya untuk teknologi audionya, terus teknologi lightingnya, teknologi istilahnya dari komputernya pun kita upgrade juga supaya bisa mumpuni kayak gitu. Yang teknologi yang kita pakai untuk digital itu, karena digital kan otomatis kita harus produksi audio sama video gitu, dan itu kan rada berat biasanya gitu. Itu kan teknologi yang dipakai untuk yang di masa sekarang kan. Kalau yang di sebelumnya, yang tahun 2000 itu, untuk cetak koran sendiri tuh, Kalau cetak koran sendiri kita bisa tetap, maksudnya sistem teknologi yang maksudnya gini, kalau yang cetak sendiri alurnya itu biasanya tetap kita wartawan ngirim berita. Biasanya itu kirim beritanya otomatis teknologi yang digunakan apa? Ya WhatsApp. Kalau misalnya tahun 2000 dulu mungkin masih SMS ya kan kayak gitu. Iya. SMS atau enggak wartawannya datang ke sini gitu loh. Tapi kalau sekarang kan teknologi makin gede, otomatis makin gampang kan. Otomatis wartawan tinggal kirim berita via WhatsApp, tim redaktur udah bisa ngelanjutin ngetik di sini gitu loh. Kayak gitu. Tapi kalau dulu awal-awal tahun 2000 misalnya ya, zaman dulu saya dengar dari senior saya yang di sini tuh ya biasanya ngirim lewat SMS, kalau enggak dia harus ke warnet untuk ngirim berita. Oh, iya, warnet. Zaman sekarang kan kalau ngomongin teknologi, zaman sekarang warnet udah nggak jarang lah, jarang. maksudnya orang ke warnet jarang gitu sekarang. Zaman dulu kan harus cari warnet, harus ngetik berita di warnet, dikirim via email zaman dulu misalnya Iya, kayak iya. gitu. Terus ada juga SMS misalnya zaman dulu kayak gitu. Zaman sekarang kan lebih gampang, ada WhatsApp, terus ada ya email pun makin gampang dan lain-lain. Kalau yang perubahan dari dulu sama sekarang itu apa? Perubahan apa ya? dalam Manajemen. keuntungan. Dalam sistem kerjanya juga. Lebih simpel jelasnya, karena pemanfaatan teknologi ya, semuanya jadi lebih simpel pekerjaannya. Perubahannya ya contohnya tadi, misalnya kalau dicetak sendiri ya, saya juga sebenarnya kurang paham sendiri kalau dalam maksudnya dicetak seperti apa maksudnya, tapi biasanya sepenglihatan saya akhirnya penggunaan teknologi lebih simpel kayak tadi itu perubahannya, maksudnya ngirim berita lebih gampang, ngirim foto lebih gampang, akhirnya ngirim file-file ke percetakan pun lebih gampang gitu. Kalau dalam teknologi nih, itu ada masalah nggak? Apa? Terjadi masalah nggak? Kayak apa ya? Yang Masalah apa? digunakan gitu, Iya, dalam si- teknologi yang digunakan gitu loh. Kalau zaman sekarang ya paling sinyal aja sih ya, Sinyal. wifi kan. Masalah sebenarnya ya ada, pasti bakal ada lah masalah-masalahnya. Cuman kan semua itu bisa diatasin Dengan senyuman. dengan senyuman. Iya. Ingat, dengan senyuman. Ini sambil lu boleh nggak sih? Kelar loh. Boleh. Ini nanti dikat aja ya ngomong gitu ya. Gak apa-apa. Kan podcast. Nah, Podcast Ya, ini. ibaratkan podcast. Jangan Oh. selalu ini. Tapi kalau boleh tahu nih, masalah yang selain sinyal ya, mungkin ada nggak? Mulai mas yang dulu aja deh. Masalah sebenarnya gini loh, kalau kita ngomongin teknologi kan macam-macam. Kalau kita dari alatnya sih, kita masalah sebenarnya masih bisa teratasi biasanya kalau alat-alat itu ya. Maksudnya entah itu dari komputernya lah atau apanya, karena kan kita juga di sini punya tim IT sendiri gitu loh maksudnya itu. Jadi sebenarnya kalau masalahnya ada, pasti ada dan macam-macam, tapi tidak terlalu membuat Merugikan. tidak bertele-tele dan akhirnya tidak membuat suatu masalah yang serius, itu enggak, jarang. Paling yang biasanya kita temuin tuh, paling sering yang kita temuin tetap internet maksudnya. Sinyal. Sinyal, maksudnya koneksi. Kadang-kadang biarpun kantor kita sudah pakai yang mahal sekalipun, kadang-kadang tetap ada masalah
kayak gitu. Karena mau nggak mau kan kita kerja butuh internet zaman sekarang ya, apalagi kita digital, apalagi aku kok divisi digital biasanya masalah utamanya tetap koneksi internet gitu. Jadi di sini ada tim IT yang ngurusin websitenya lah istilahnya. Dia yang ngurusin kalau ada bermasalah sama websitenya. Contohnya misalnya website tiba-tiba down atau mungkin tiba-tiba waktu itu kita pernah diserang juga misalnya. Nah, kayak gitu kok pernah kayak gitu. Diserang dalam hal apa? Diserang dalam kalau tiba-tiba ada yang ngegeruduk website kita, terus website kita nggak bisa diakses, Diretas. gitu kan? Diretas, Diretas. gitu. Kayak gitu juga ada. Dan tapi sudah ada tim IT-nya yang biasanya ya Terpecah. fokus di situ. Tapi pernah nggak yang waktu diretas itu nggak terselesaikan masalahnya? Oh nggak pernah dong. Berarti hebat dong. Oh iya dong jelas. Berarti rekrutmennya Iyalah. rada Iyalah. jauh zaman. Iya jelas dong. Tidak pernah ada masalah-masalah yang serius seperti itu, tidak ada. Intinya semua masalah teratasi dengan baik. Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan potensi perusahaan dengan menggunakan teknologi yang ada. Kalau tantangan yang kita hadapi sebenarnya macam-macam ya. Untuk mengembangkan potensi perusahaan ya, kita otomatis berusaha untuk terus kalau ngomongin teknologi digital dengan pengembangan perusahaan, otomatis kita harus zaman sekarang itu kan harus naikin istilahnya engagement. Engagement itu kan kayak semacam insight. Contohnya kalau ada iklan masang sini, kita dapat apa nih gitu. Nah, sebenarnya engagementnya harus tinggi. Feedback lah istilah kayak gitu. Nah, untuk mengembangkan itu kan otomatis kita harus istilahnya digitalnya ini, terutama divisi digitalnya itu kan harus punya konten-konten yang banyak kayak gitu. Dan itu kan untuk menolong pengembangan perusahaan juga gitu. Semakin kita taruh zaman sekarang kan patokannya angka ya. Zaman sekarang digital otomatis patokannya angka. Contohnya kita ingin subscriber banyak, follower banyak. Itu kan termasuk salah satu yang kita hadapin juga. Maksudnya untuk digital sekarang ya, divisi itu yang kita harus kembangkan juga. Karena toh kalau akhirnya viewers kita atau followers kita banyak atau subscriber kita banyak kan otomatis akan menguntungkan perusahaan juga gitu. Jadi ya, orang-orang pun bakal lebih gampang untuk ke kita lah istilahnya. Oh, aku mau kayak Rada Jogja aja deh, misalnya kayak gitu. Itu kalau tantangan dari digital sih itu sih palingan yang paling kita usahakan terus gitu. Kalau cetak ya itu sih gimana caranya biar orang tuh tetap baca koran gitu. Kalau cetak gimana caranya kita supaya orang tetap baca koran. Nah makanya kadang-kadang kita kolaborasi tuh antara divisi digital sama divisi cetak kayak gitu. Karena kita juga tetap tetap ingin mempertahankan ya udah koran itu tetap ada gitu. Biarpun teknologi makin canggih, tapi kan beda ya. Maksudku koran itu tetap jadi suatu kebanggaan sendiri sih kadang-kadang. Maksudku koran itu tetap maksudku makanya di Jawa Pos sama di Rada Jogja sendiri kita tetap berusaha untuk kolaborasi sehingga dua-duanya itu tetap maju gitu. Kalau ngomong soal yang digital sama koran nih, itu perbandingan nih antara yang dulu sama sekarang itu lebih banyak yang diproduksi mana? Sebenarnya nggak bisa di-compare sih ya. Maksudku kamu nggak bisa memproduksi koran sama digital sekarang banyakan mana nih produksinya. Sebenarnya kalau menurut pandanganmu sendiri itu nggak bisa di-compare karena mau nggak mau Radar Jogja sendiri masih membutuhkan cetak gitu loh, masih membutuhkan koran gitu. Apakah kalau misalnya di-compare produksinya banyakan mana, kamu nggak bisa compare perbandingan antara fisik dengan gak ada fisiknya. Yang kayak website. Digital tuh kadang-kadang kan gak ada fisiknya. Iya. Kan? Kamu nggak bisa compare hasil koran yang ada fisiknya, yang ada eksemplarnya dengan digital yang nggak ada fisiknya, gitu. Jadi kalau gimana perbandingan produksinya, ya sebenarnya kita sama-sama jalan terus, gitu. Kita jalan berbarengan supaya untuk maju bareng-bareng, gitu. Nah, maju bareng-barengnya bagaimana? Kita tetap berkolaborasi. Contohnya berkolaborasi bagaimana? Sebenarnya ada yang dilakukan ini deh. Contohnya salah satu kolaborasi yang sebenarnya baru-baru ini dilakukan sama manajer pemasaran Rada Jogja itu adalah baca koran di radio dan YouTube. Jadi penyiarnya itu membacakan koran Jawa Pos sama Rada Jogja. Itu kan sebenarnya salah satu bentuk kolaborasi gitu loh. Kita ngebacain koran di media digital gitu loh.
supaya orang-orang juga tahu informasi dari koran tersebut dan akhirnya pemirsa istilahnya masyarakat juga oh itu kemarin aku lihat dia baca koran di YouTube ya saya tak tahu koran dulu ya ben aku ngerti apa wae informasi ini istilah gitu bahasa Jawa gitu. Kalau koran disebarluaskannya di mana? Biasanya ada langganan biasanya. Oh, ada langganan. Itu kayak tempat apa? Biasanya langganan dari perorangan atau mungkin instansi atau mungkin kalian kalau ngelihat di lampu merah juga masih banyak yang jualan koran Iya, ya? masih. Ada di sini. Itu kan orang-orang itu tuh berarti ngambil ke sini. Enggak, Enggak. Dari mana? itu dia ini kan namanya ngambil dari istilahnya Ya perorangan itu Pak. tapi gini jadi dari sini itu disebarin biasanya ke tempat-tempat istilahnya ke pos-pos lah. Nah itu diambil yang orang ini ngambilin dari pos-pos itu gitu loh. Nggak ngambil langsung ke sini enggak gitu loh. Jadi kan katanya perorangan. Tapi perorangan tapi nggak langsung ngambil ke sini gitu loh. Ada orang. Ada pos-pos sendiri gitu. Bagaimana cara menentukan bahwa suatu berita tersebut layak untuk dimuat atau tidak dalam koran? Itu biasanya tergantung pimpinan redaksinya. Jadi pemimpin redaksi itu yang menentukan berita itu tayang atau tidak. Contoh biasanya itu sih tergantung ini ya, berita itu mampu mengedukasi atau memberikan informasi yang layak apa tidak untuk masyarakat. Gitu. Jadi ada pemimpin redaksi yang istilahnya menyaring berita-berita yang memang udah ada. Bagaimana nyaringnya ya otomatis berita itu harus terdiri dari fakta-fakta yang ada di lapangan kan gitu. Jadi berita yang disajikan kepada masyarakat itu memang berita-berita yang benar sesuai fakta yang ada gitu. Enggak Yang cuman mengedukasi. Tapi kalau misalnya beritanya itu nggak mengedukasi gimana? bukan mengedukasi ya, tapi lebih ke fakta yang ada. Faktanya. Jadi maksudnya berita yang nyampe ke masyarakat itu akhirnya berita-berita yang memang sudah sesuai fakta yang ada, Yang gitu. real. Yang real gitu loh. Karena gini, bedanya kita dengan media-media sekarang kan akhirnya otomatis ngomongin teknologi semua bisa jadi wartawan. Kan intinya kayak gitu sekarang. Semua bisa jadi wartawan, semua bisa jadi kamu nyebarin apa, kamu bisa punya follower, kamu bisa langsung up berita, "Wih, aku nemu iki" misalnya. Terus ono kejadian iki ning kene misalnya. Pakai bahasa Jawa ya. Misalnya bisa contohnya kayak gitu. Iya. Wih, ada kejadian ini di sini nih. Tapi kan kamu belum tahu itu kejadian yang sebenarnya seperti apa. Iya. Nah, makanya tugas-tugas wartawan media mainstream kayak Jawa Pos, Radio Jogja itu kan akhirnya menelusuri sebenarnya itu kejadian seperti apa gitu loh. Ini kejadian apa? Ada 5W 1H istilahnya itu. Rumusnya itu ada 5W 1H. Kalian tahu nggak 5W 1H? Tahu kan anak komunikasi masa nggak tahu? Tahu. Tahu dong. Kalau nggak tahu berarti komunikasi kalian dipertanyakan. Tahu. Jadi Boleh dia gitu, disebutin? nggak usah. 5W 1H ada di sini. Nah, itu gitu. Ngedit lagi. Intinya gitu. Jadi ini gitu ya. Ya. Jadi intinya maksudnya akhirnya yang nentuin tayang apa enggak ya ujung-ujungnya kan pemimpin redaksi. Kalau ngomongin soal berita nih, yang disajikan dalam Radar Jogja sendiri itu apa yang paling diminati masyarakat nih? Yang paling diminati berita? Yang paling diminati masyarakat, Tetap yang up to date sih sebenarnya. yang up to date sih ya. Maksudnya dalam arti gini, mungkin yang diminatinya lebih kayak ke Ini nih contohnya kemarin anaknya Jokowi nikah di sini. Nah. Ya itu lebih kayak entertaining. Entertaining. Nggak mungkin yang Diwan beli cupang itu kan nggak mungkin. Lebih mungkin lebih biasanya memang yang lebih tertarik memang lebih entertaining sih untuk ujung-ujungnya. Iya. Biasanya gitu. Selain dari itu, Apa yang diminati masyarakat? Sepak bola sih lumayan ya. Sepak bola. Sepak bola itu juga lumayan. Sport berarti. Radio Jogja itu sport juga lumayan kenceng biasanya gitu. Biasanya yang kadang-kadang yang bad news is good news. Kalian tahu istilah itu nggak? Iya. Tahu kan? Ayo penonton tahu? Mau tahu suaranya? Yeay. Ada suara. Gimana sih? Syukurlah pada paham ya. Jadi pokoknya. intinya yang diminati masyarakat itu kadang-kadang tuh lebih ke entertaining. Ya. Tapi biasanya kalau di Radio Jogja itu berita-berita entertaining itu biasanya lebih kenceng. Tapi sepak bola juga, apalagi kalau ngomongin PSS tuh, Wah itu juga pasti kenceng tuh beritanya tuh. Terus kalau enggak biasanya makanya ada istilah kalau bagi media itu bad news is good news. Nah berita-berita yang kadang-kadang menurut kita sebenarnya
Gak ada manfaat. sedih atau bukan nggak ada manfaat sih sebenarnya, tapi berita sedih lah. Oh, iya. Itu kadang-kadang justru malah Jadi trending. lebih trending, maksudnya lebih Diminati lah lebih ya. diminati gitu. Berita sedih itu yang seperti apa? Kayak Contohnya Kayak gini deh, orang meninggal gitu. kecelakaan bis kemarin. Iya, iya. Itu kan sedih. Iya. Sedih. iya ya, sedih, Iya, sedih, bisa. sedih. Siapa yang Contohnya kayak gini deh, misalnya kalau berdasarkan ini ya, maksudku berdasarkan mau di misalnya berita apa yang diminati, sebenarnya semua media itu tuh rata-rata kayaknya ini deh, apa namanya, masyarakat kitanya sebenarnya. Sekarang ini deh, kalau kamu ngelihat video berita kecelakaan, kadang-kadang tuh lebih trending loh dibanding berita-berita yang apa namanya. Ini Misal kayak gini orang nih, ada- misalnya Bupati Sleman gugat konsumen Pasar Goden kan. Orang-orang CKPTW gitu ya. Iya, ya, tahu siap. gitu. Kalau bisu gimana? Waduh, Mixway itu trendingnya bukan di koran, Oh, iya. di TikTok itu tolong di ya. Twitter. Mixway mantap. Saya suka Jangan itu, jangan. merek. Ya, nanti cut Kita kan sendiri ya. nggak diituin sama Mixer. Nah, ya kalau mau Sebelah gitu. Sebelah. Hah? Kok sebelah sih? Kok sebelah? Udah lanjut. kasihan editor ya. Oke. Lanjut. 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 Bagaimana sistem penyebaran informasi yang digunakan Radar Jogja? Nah, Sistem yang digunakan untuk menyebarkan berita ya, Iya. itu melalui website. Ya jelas ada koran, Ya. website, terus di Instagram, di YouTube, di Ya, TikTok, platform, semua kita ada. Di Twitter juga kita ada. Biasanya satu berita langsung kita sebarkan ke berbagai sosial media kita yang punya. bareng. Di waktu yang bersamaan. Di waktu yang bersamaan. Berarti beda device gitu. Beda device, maksudnya gini, maksudnya beda device gimana? Maksudnya Iya, gantian aja maksudnya kan Oh, bareng tuh gantian. gantian. Jadi gini. bikin apa langsung brek gitu. Nah, jadi jam 3 langsung semuanya di semua platform. jadi misalnya kita kan sebenarnya beberapa tim ya. Maksudnya ada tim sosial media, ada tim website kayak gitu. Website yang langsung ngepost berita di website, biasanya keluar di website duluan. Oh. Website udah keluar, baru keluar di YouTube, Gitu. di Instagram, di TikTok, sama di Twitter. Kalau itu bareng tuh YouTube, TikTok sama YouTube, TikTok, Twitter, Instagram. Instagram, Facebook, apalagi ya itu Ya, itu. itu sosial media lah. Iya. Itu bareng. Itu bareng. Tapi biasanya keluar duluan tetap di website. Jadi website keluar baru berita disebarkan gitu. Koran gimana? Kalau koran biasanya di hari berikutnya. Di hari Kan berikutnya. pagi kan Kan karena koran kan tiap pagi. 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 Gitu. Biasanya ada target gitu nggak untuk berita sendiri? Ada biasanya wartawan itu ditargetin tuh, saya kurang tahu. Untuk ini divisi wartawan ya. Iya. Wartawan itu pokoknya punya target berita berapa, terus yang ini juga video juga punya target berapa. Gitu. Kalau tidak mencapai target bagaimana? Kalau nggak tidak mencapai target, biasanya nanti kan biasanya terpengaruh ke penilaian produksi nanti, gitu. Kan setiap perusahaan pasti punya penilaian masing-masing kan untuk nilai kinerja karyawannya. Kalau Radar Jogja sendiri bagaimana? Rahasia perusahaan, Nah, itu. Tidak boleh. Transfer publik nih guys. mantap. Mau tahu? Bocor. Kerja di Kerja. makan dulu. Makan dulu. Oke. Oke. Mantap. Apa yang membedakan surat kabar Radar Jogja dengan surat kabar lainnya? Kita lebih informatif. Oh, Siap. Mantap. Kita punya jaringan yang luas. Hmm. Jawa Pos Radar Jogja itu punya jaringan yang luas, otomatis berita kita bakal lebih informatif. yes. Makanya beli koran Radar Jogja. Mantap. Dan jangan juga beli koran Radar Jogja, subscribe Radar Jogja, dan follow Radar Jogja. Untuk followersnya sendiri lebih banyak di platform mana? TikTok TikTok berapa? 410.000 kalau nggak salah. Kalau di IG? 30.000. Udah follow ya? Udah follow? Udah. Oh iya, nanti aku follow back semuanya ya. Kalau yang megang itu IG siapa? Ada adminnya. Jadi memang kita tuh punya tugasnya masing-masing. Ada admin media sosial, ada admin website, kayak gitu. Ada wartawan, ada konten kreator, ada videographer, ada video editor, ada marketing, semuanya gitu. Kalau online, yang cetak juga ada layouter, ada wartawan, ada fotografer, ada pimret, ada wapimret, kayak gitu.
Semuanya punya jenjang masing-masing. Gitu guys. Bagaimana caranya mengetahui bahwa berita yang disebarkan dinyatakan sukses? Lalu hal apa yang dapat diperoleh dari kesuksesan itu berbentuk apa? Wah, kamu pintar sekali ya. Kamu ini ya? Kamu orang dalam ya? Kamu ikut organisasi ya? Iya, dia ikut organisasi ya? Tapi kan belum ini. Oh iya. Lolos guys, tenang aja. Koma tuh. Ini apa namanya? Koperasi mahasiswa. Bukan koma itu komunitas Iya. multimedia Amicom. Kira koma kalau di rumah Itulah yang sakit. suka bikin ini film-film itu ya? Ya. Kompetisi film. Iya. Emang masih jalan? Masih, kok masih jalan. Masih, tapi aku belum ini. Belum masuk ya? Bukan maksudnya tuh belum pergantian apa? Pengurus. Regenerasi. Suruh turun lah, soalnya udah. Katanya tuh Januari tapi nggak diturun-turunin. Katanya udah kalian fokus UAS 2 aja. Terus aja kan sudah. Selesai. Itu nggak mau lengser itu ya. Iya, nggak lengser. Hei kamu, lengser. Nggak jadi. Ini masukin ya kalau Nggak jadi. Oke, apa tadi? Bagaimana caranya mengetahui bahwa berita yang disebarkan dinyatakan sukses? Lalu hal apa yang dapat diperoleh dari kesuksesan itu berbentuk apa? Kalau dari digital sendiri, berita itu sukses atau tidak sebenarnya bisa dilihat balik lagi ke angka. Berita itu sukses apa enggak, akhirnya berita itu tersebarkan kepada masyarakat secara luas. Gimana cara mengetahuinya? Otomatis kita bisa melihat dari jumlah page view istilahnya. Yang mengunjungi website kita berapa, atau mungkin yang nge-share berita kita kan kelihatan berapa kayak gitu. Dan apakah keuntungannya apa? Ya sebenarnya keuntungan yang paling utama adalah informasi yang kita buat akhirnya didengarkan oleh masyarakat. Itu kan sebenarnya sesuatu yang goals utama lah ya, supaya masyarakat tahu apa yang kita sebarkan. Gitu. Karena kan kita juga sudah mencari informasi sedemikian rupa untuk agar masyarakat itu tahu informasi itu gitu loh. Makanya istilahnya kesuksesannya yang utama kan sebenarnya itu. Akhirnya masyarakat tahu apa yang ingin kita sampaikan atau informasi, ini loh ada informasi penting yang harus disampaikan kepada masyarakat atau informasi apapun itu sebenarnya. Apa yang dirasakan Mas saat bekerja di sini, kayak sistem manajemennya, terus Harus happy. Iya. Manajemennya bagus. apakah Iya, wah kebayang sih. apakah kan karena 24 jam. Enggak sih, sebenarnya balik lagi ke ini sih. Kalau masalah apa namanya, balik lagi ke kitanya sebenarnya. Dimanapun kamu bekerja tuh pasti bakal nemu hal-hal yang bakal nemuin tantangan-tantangannya tersendiri gitu. Untuk selama ini saya kerja di sini ya nyaman-nyaman aja gitu. Maksudnya saya menjalaninya dengan ya sesuai dengan yang saya pinginin gitu loh maksudnya. Nyaman, nggak tekanan pasti ada. Namanya juga kerja kan pasti otomatis bakal ada tekanan. Biasanya tuh kan ada kalau bisa bekerja di bawah tekanan. Tekanan tuh pasti jelas. Kamu kerja dimanapun tuh pasti ada tekanan. Lagian siapa sih yang mau neken aku orang gede kayak gitu? Bukan bisa neken aku guys. Jadi aja meja kenapa? Aku yang neken mereka. Dari Anda. Kalau dari Mas Daniel sendiri? Ya bayangin. Nah dia Masih kan ini dia tertekan. Tertekan oleh dia. Bayangin dia waktu ini saya tertekan. Mas jangan senioritas loh. Enggak. Kita tidak senioritas. kita di Di sini sini gimana? Di sini ada? nggak ada senioritas masalah. Senior tuh pasti ada. Maksudnya ya jelas lah kita harus menghormati senior karena kan dia mau nggak mau mereka terus senior. Cuman kan bagaimana senior itu men-treat kita. Nah, alhamdulillah sini nggak ada yang Dek kamu harus ini Dek misalnya nggak ada. Maksudku ya sudah sewajarnya saja. Tekanannya pun sudah sewajarnya aja. Tekanan itu kan karena kewajiban kita. Maksudnya lu tuh harus kayak gini. Nah itu kan memang sudah kewajiban. Otomatis ya kita harus jalanin. Dan itu tuh bukan tekanan yang wah ini enggak kayak gitu. Jadi istilahnya ya memang kayak gitu. Ya let it flow aja. Maksudku nyaman-nyaman aja. Makanya yang mau magang di sini silakan hubungin saya @Arianda. Oke. Di bawah ini. Jadi Kalau di anak-anak atas lah. Amicom mau magang di sini juga bisa. Oke. Langsung masuk. Terbuka langsung. Ingat, rebutan guys. Oke. Biasanya yang masuk berapa orang? Maksimal 5 orang. 5 orang. Dan Dari Amicom dari satu universitas. enggak. Sebulannya itu 5 orang. Kita cuma 5 slot 5 orang Sebulan. per bulan. Karena kan magang Amicom tuh 1 bulan setahu aku. Disuruh dari kampusnya loh ya. Itu biasa 10.
1. Amikom tuh 1. Ya nggak apa-apa kalau angkatan kalian 3 bulan. Ya kalau angkatan kalian mau 3 bulan juga nggak apa-apa. Kalau boleh tahu nih, kalau anak magang sendiri tuh apa yang mereka kerjakan di sini? Oh, macam-macam. Macam-macam. Mereka nanti akan disuruh nyari berita juga, disuruh produksi video juga. Kalau yang bisa ngedit, ya disuruh ngedit, nanti gitu. Kalian bakal belajar semua hal yang dilakukan di Radar Jogja. Biasanya aku dengar-dengar itu Ini anak masih magang dekat itu ya? cuman disuruh Dimasukin ya? Wah, enggak. Masalah bebas. Apa? Boleh masukin atau enggak? Boleh, ini enggak apa-apa. Boleh. Ya kalau kalian mau masukin aja sih. Maksudnya ini kan serah di luar. tapi serah kalian. Intinya magang di sini bebas, semua diajari dari 0 sampai akhirnya jadi. Kalian nggak akan disuruh bikin kopi, ngeprint, fotokopi, itu Gulung kabel ya. gulung kabel iya sih. Gulung kabel ya. Oh iya, Karena beres-beres. kalau beres-beres salah gulung kabel pasti jelas. Di sini kalian bakal diajari nulis naskah, diajari liputan sendiri. Kalian harus liputan sendiri ke lokasi. Kalian harus bikin video, intinya gitu. Ini aku mau nanya. Apa? Kalau untuk tim kreator sendiri tuh kalian gimana sih caranya kalian memproduksinya dari tim kreator tuh seperti apa? Biasanya gini, Daniel biasanya tak suruh nonton TikTok. Ada apa di hari ini di Jogja? Contohnya gini deh, Daniel tuh biasa, terutama ini ngomong balik lagi ke anak magang ya. Contohnya gini, anak magang sama tim kreator, kan anak magang otomatis bakal masuk tim produksi digital. Nah, tim kreator ini yang terdiri Daniel dan kawan-kawan bersama anak magang, biasanya mereka tak suruh, delok TikTok ono opo, kamu buat apa wis no. Terus akhirnya tak suruh mereka bikin TikTok. Contohnya gini, kalian tahu nggak kalau jalan perwakilan sekarang udah dihancurin? Tahu jalan perwakilan Malioboro nggak? PKL di Malioboro itu sekarang udah hancur. Di jalan perwakilan itu, di depan Mall Malioboro-nya itu ada PKL kan, sebelah apa tuh? Barat. Itu ada dulu PKL gedung-gedung. Itu dihancurin sekarang. Nah, tadi baru aja aku nyuruh anak magang untuk bikin TikTok tentang kondisi jalan perwakilan terkini. Contohnya kayak gitu. Ada jalan perwakilan udah dihancurin nih sekarang nih PKL-nya. Sana bikin TikTok untuk informasi kepada masyarakat dan juga sebagai konten kita. Gitu. Kita udah dapat 1 tuh konten TikTok 1. Terus misalnya ada lagi, kemarin ada berita ngeluarin 5 lampu merah terlama di Indonesia. Itu satunya ada di Jogja. Salah satunya ada di Jogja. Itu nomor 3. Itu ada di perempatan Pingit. Tahu perempatan Pingit nggak? Jalan Magelang. Pokoknya tuh Jalan Magelang. lurus, Tugu lurus ya terus. Itu ada perempatan. Itu salah satu perempatan terlama di Indonesia. Nomor 3 atau nomor 4 gitu. 3. Itu tak suruh tim konten itu juga ambil sana, itu dijadiin konten TikTok, itu udah dapat konten, udah jadi suatu karya juga gitu loh. Itu Jadi nyari informasi kayak gitu gimana sih? nah itu pentingnya Survei. bukan survei apa namanya pentingnya baca berita. Jangan Instagram kalian tuh jangan nonton cewek joget-joget doang. Tuh siapa yang cowok-cowok gitu. Apa itu? Tuh ya, jangan ngeliat yang kayak terus kayak yang gitu aja gitu. Teresa. Kan kalau kalian ngelihatnya kayak gitu otomatis kan kalian bakal ngeliat kayak gitu terus kan gitu. Jadi kalian bisa belajar nyari informasi dari mana aja gitu loh. Intinya kan kayak gitu. Kamu bisa dapat dari informasi dari TikTok juga, banyak TikTok yang nyebarin tentang info-info Jogja. Kira ini kayaknya bagus sih. Kalau enggak biasanya kita dari wartawan kita ngasih tahu misalnya, ya ada kejadian ini di sini, kayak dijadiin TikTok bagus. Ya udah tim kreator bakal ke sana untuk bikin TikTok. Jadi nanti bakal nyebar ke informasi. Gitu guys, oke? Ingat kurangi nonton TikTok joget-joget, oke? Nontonnya Radar Jogja. Nah, itu tadi adalah sebuah wawancara seputar teknologi informasi. Terima kasih buat Mas Mas Rian Rian dan dan Mas Mas Daniel Daniel udah memberikan waktu dan tempat di Radar Jogja buat kita ya. So, thank you buat kalian semua yang udah menonton. Semoga bermanfaat buat kalian. Kan udah dinikmati, kan udah closing. Oh iya, jangan selamat menikmati.